You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean deep. My faith will stand. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand my guide, where feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are Kalian sudah yakin dengan kartu yang diambil? Sudah Bu. Sudah. Saya bacakan dari sebelah kiri untuk saudara Adi. Terima kasih Madam. Belum. Oh, belum. Sepertinya di akhir bulan Anda akan mendapatkan sesuatu yang besar. Wah. Menurut ramalan saya. Waduh. Ini yang ketunggu-tunggu. Iya. Gajian Bu. Gajian.
Untuk saudara Putra. Iya. Wah, kesehatan. Anda menurut saya harus menjaga jarak ya. Nanti kalau misalkan waktu di luar, kemudian harus rajin pakai masker ya kemana-mana. Kemudian menurut saya kalau untuk kesehatan, Pemerintah itu juga anjuran itu pemerintah, Bu. Bukan menurut ini. lanjut aja kalau gitu ya. Bu, Madam tentang cinta kan? Oh, tentang cinta. Tentang cinta, Madam. Baik, untuk saudara Adi tentang cinta. Gak ada isinya apa-apa ya? Aduh, ya ampun. Bisa direvisi satu lagi? Nggak bisa ya. Kartunya tadi udah diambil. Ganti. Karir, Bu. Karir ya. Ya ampun, tentang saudara Putra. Karir. Kenapa kok bersih, berat Bu? gitu? Gak apa-apa ya udah, gitu aja sih. Oh, cuma Biar gitu aja. kaget. Sekarang udah bayar. Aduh. Ini peramal kandungan kayaknya ya. Bayar. Anda siapa ya, Bu ya? Madam siapa? Saya udah pakai gelang kayak gini. Ya ampun. Ayo, akan Astaga. gendang. Nggak Beda ada tema. ya. Oh iya, ya ampun. Udahlah, daripada kita halusinasi dengan kartu-kartu ramalan-ramalan. Iya. Lamaran? Ramalan. Lebih baik kita bahas bareng-bareng sama sobat yang ada di rumah. Iya. Sore-sore lagi asik-asik. Waduh. Kita mau sapa dulu nih Sobat LD di mana kalian berada. Kembali lagi bersama kita loh ya. Tetap kita di sini ya. Di Elohim Radio, El Radio, Nation 3.6 FM. Raising Souls for the Kingdom. Iya. Apa zodiak kamu? Wah. Zodiak kamu apa, Di? Saya ini tikus tanah. Maaf, itu beda. Itu nama hewan. Oh, nama hewan. Iya. Kalau aku ini ikan. Ah, ikan. Iya. Ikan asin. Pisces kayak gitu kan Mas. Oh iya, zodiak aku ada yang nanyain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau zodiak kamu apa? Aku Gemini. Oh. Gemini yang pastinya ada 2 itu gambarnya. Iya. Sepasang itu. Iya. Kembar. Sebenarnya zodiak itu apa sih? Kalau Zodiak. ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di rumah gitu, mungkin ada yang tahu gitu kan ya. Nama arti apa namanya zodiak gitu. Zodiak itu sebenarnya ya kalau aku pernah baca, ya. zodiak itu berasal dari bahasa Latin. Sebentar saya baca contekannya karena saya juga nggak hafal ya arti bahasa Latinnya apa. Jadi zodiak itu dari kata Latin zodicus yang berarti adalah lingkaran hewan. Kalau misalnya teman-teman tahu di rumah ya zodiak biasanya kan kalian melihatnya ada 12 pasang, 12 jenis. 12 pasang jadi 24 ya. Iya, Mejiku Ibini itu ya. Oh, bukan. Itu pelangi. Gitu. Oh, ada 12 itu ya. Sebenarnya kalau ngomongin fungsi zodiak gitu ya, gitu kan fungsi zodiak itu sebenarnya semacam peta kedudukan atau seperti posisi matahari di angkasa. Jadi di apa namanya? Ini fungsinya gitu ya sebetulnya ya. Semacam kedudukan gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau jadi satu itu bentuknya lingkaran. Oh. Ya kan? Jadi satu apa namanya? Namanya itu lingkaran ekliptika, yaitu suatu pola lintasan perubahan posisi matahari di angkasa. Ya. Tapi juga kalau ngomongin soal zodiak tuh aku pernah baca. Itu terbagi untuk jadi putaran musim. Iya. 12 musim tadi itu. Putar gitu kan. Dalam satu tahun. Kok 12 musim? Wah, banyak ya. Musim dalam 1 tahun Nah. gitu ya. Tapi Apa? malah sekarang itu dalam perkembangannya itu zodiak ini disalahgunakan atau dimanfaatkan secara paksa sehingga keluar dari ranah ilmiah. Itu kan sebenarnya kan ada rasi bintang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tanda tadi ya. Ada ilmunya, ilmu Ada ilmunya. astrologi ya. Biasanya juga buat ini apa namanya? Cari tahu waktu gitu kan ya Betul. biasanya ya, gitu kan. Malah dibikin apa namanya? Penyelewengan. Bukan. Dalam satu bintang itu ada artinya masing-masing. Artinya masing-masing. Oh, gitu. Iya. Kalau ya. ngomongin zodiak, aku dulu sebenarnya juga percaya loh yang namanya zodiak. Zamanku SMP, SMA, itu aku percaya sama yang namanya zodiak. Serius. Gitu. Iya, jadi aku tuh dulu tuh sering baca-baca di buku, di majalah tentang zodiak, tentang ramalan apa sih yang akan kamu dapat hari ini gitu. Waduh. Ya kayak yang tak praktekin tadi pas di awal itu. Iya. Itu aku sok-sokan aja praktekin. Kayak gitu ya. Ada 12 sih juga gitu ya. Iya. Kamu tau gak sih Di? Ada berapa sih Di? 12 itu apa aja? Kamu hafal gak? 12 bentar ya. Leo. Leo ya. Leo keripik kentang. Aduh. Leo, iklan lagi. Gemini, Pisces, Sagittarius, Aquarius.
Iya, ya? benar, Apa deh? benar. Aquarius Ha, itu ha. ya? Scorpio. Scorpion, terus apa lagi ya? Aries. Aries, Cancer. Cancer. Terus Apa lagi tuh? Taurus. Banyak ya ternyata ya. Ayo itu 12 bintang. Iya, Virgon, Virgon. Virgo. Deng, deng, deng. Virgo. Sekarang Tapi kayak sebenarnya Adi, banyak. 12 murid Yesus. Wah. Nanti kalau kalian Nah, mau itu tahu loh. di Sande Fande loh. Ya kan, kita aja 12 bintang aja hafal. Iya, ya. Iya. Segitunya loh ya. Apalagi teman-teman di rumah pasti suka banget baca-baca kayak gitu. Iya. Maka dari itu kita mau panggil teman kita ya. Nah, itu. Yang Kita mau ada obras nih. obras. Obras. Obrolan bareng Sobat Elri. Wah, Siapa nih kayaknya nih bakalnya datang nih? Dia punya pengalaman tentang zodiak. Serius? Oh ya? Ceritanya dia juga bisa ngeramal katanya. Wah, aku mau minta ramal nanti ah. Aku mau minta ramal habis ini. Kamu minta ramal siapa? Loh, katanya tadi bisa ngeramal. Ngapain percaya? Nanti dibahas deh. Ya udah, nggak apa-apa ya. Daripada Coba kita- ya nanti Iya. ya. Ngobrol sendiri kan gak asik bertiga Nah, ngobrol iya. sendiri. Mestinya terus. berempat dong ya. Iya. Ini kita berbanyak. Boleh sebutin nama-namanya? Gak usah. Gak usah. Teman-teman Sobat RS, setelah ini kita akan masuk ke segmen obras. Tetap tungguin kita ya. Ya, apakah remaja pemuda Kristen itu boleh percaya sama ramalan atau zodiak seperti itu? Stay tune hanya di Elohim Radio. Ya, kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Kembali lagi kita Iya. di segmen Bincang Jamu. Asik. Iya, kita Ada udah bintang kedatangan tamu tamu. loh. Jauh-jauh dari seberang gereja. Jauh banget tuh, ya kan? Udah luar biasa nyebrang itu Nyebrang. nggak bisa langsung nyebrang gitu. Melewati gunung dan lembah. Iya, sore hari kita datangkan tamu dengan Mbak Lintang Pramesta atau Yes. pasti Sobat Elrip udah ada kenalnya dengan sebutannya Mbak Tata ya biasanya ya. Kita undang karena namanya ini sama dengan apa yang kita bahas tentang perbintangan. Wih. Karena namanya Lintang. Iya. Oke. Lintang. Apaan? Lintang gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Aku tuh nggak enak kalau manggilnya Lintang karena biasanya panggilnya Tata ya. Iya. Aku panggil Tata nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Tata boleh agak maju biar agak kedengaran suaranya ntar ya. Oke. Tata sekarang kesibukannya apa nih? Lagi sibuk kuliah aja sih. Dengar-dengar Kuliah. sekarang semester 7 ya. Semester 7. Wow, bentar lagi. Sedikit lagi mau Sedikit lagi lulus. mau. Amin. Iya, amin. Tapi perkuliahan masih daring ya? Masih Masih online? online juga, semuanya online. Masih online Masih sampai online sekarang ya? Kuota aman, kuota? Kuota masih aman sih, tapi ya lumayan menipis lah. Iya, lu curhatan mahasiswa 2020 ya. Kalau mau beli ada saya. Promosi, Bapak. Nyambi ya kan? Oh iya, Kamu nggak gugus apa-apa. berapa? Gugus 20. Anak dung-ding. Ada terak tak dung ya. Oke nih, Tata tadi udah disambungin sama Mas Putra ya. Kenapa sih kita ngundang? Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Tapi sore hari ini kita bahas tentang zodiak. Oke. Ya. Pernah atau Pernah tahu gak sih? Atau tanyanya gini loh, apa zodiak kamu? Nah. Oh iya, itu. benar. Zodiak. Saya mau buka ramalan lagi. Gak perlu, udah taruh aja. Jangan, ya, garis tangan mungkin. Oh, udah. Saya lihat. Gak bisa. Mas Adi, tolong. Oh iya. Ditegur nanti. Zodiaknya apa sih, Tata? Kalau aku zodiaknya yang aku tahu itu Capricorn. Oh. Capricorn Pasti lahirnya Januari ya. Betul banget. Iya, soalnya kalau pas tanggal 1 masih ngerayain gereja. Yang lambangnya jagung itu, kayak berondong itu. Bukan. Corn. Capricorn. Popcorn. Oh, beda guys. Ya ampun, masih nyambung-nyambungin ya. Tata, aku mau langsung tanya aja, boleh gak sih? Boleh. Boleh ya. Tata, tahu zodiaknya Capricorn itu waktu kelas berapa atau usia berapa? Tahu-tahu tentang zodiak itu waktu SMP sih. Waktu SMP. SMP itu kan lagi marak-maraknya zodiak gitu kan. Lingkungan juga mendukung. Jadi waktu itu cerita pengalaman ya. Boleh. Boleh cerita. Jadi Sampai waktu besok itu pagi kita dengerin. Jangan. Oke. Waktu itu kan sesama teman kan suka tukar-tukaran biodata. Oh iya. Betul kan? Binder ya, ya, binder. Biar pakai binder. Jadi Teman saya biodatanya dulu. itu oh iya betul. Iya. Biodata ada isinya nama, tanggal lahir, Hah? cita-cita, hobi. Terus ada kolom namanya zodiak. Oh, Nah itu oke. mulai dari situ. Pertama tanya zodiak itu apa gitu kan. Zodiak itu bintang yang bisa ngeramalin nasib kita gitu. Jadi waktu SMP kenalnya sih. Oh gitu. Dan waktu itu sempat baca nggak sih? Pertama kali baca di mana zodiak?
Pernah baca. Di mana penemunya? perpustakaan Waktu itu sekolah di atau majalah apa? ya, Oh, di majalah, perpustakaan ya. ada majalah-majalah anak, majalah remaja gitu. Ada bacaan tentang zodiak. Terus baca. Baca. Keinget gak sih apa waktu itu yang baca? Tiba-tiba keuangan kayak atau Iya. Percintaan. Enggak, SMP. waktu itu apa ya? Tentang pendidikan kalau nggak salah. Waduh, pendidikan soalnya di sekolah. Di sekolah. Iya. Sebenarnya banyak apa listnya. Terus pas aku bacanya pendidikan gitu. Luar biasa, Luar ya. biasa. Mengalami penurunan gitu lah. Waduh, aku Nilai langsung mengalami penurunan. langsung Gitu kayak kira-kira- kesugesti. Oh, percaya gitu itu. Ya percaya kayak karena kesugesti gitu sih. Waduh, apa bener ya gitu kan. Terus akhir-akhir semester ternyata ya karena sugesti itu tadi jadi kayak percaya sih. Akhirnya Beneran terwujud. kayak turun gitu iya. gitu sih. Padahal itu sebenarnya bukan dari situ juga gitu kan Bukan ya. juga Bukan sih. Keren juga. Tapi kalau misalkan dulu ya, zaman SMP atau SMA mungkin ya, dengan lingkup pertemanan yang Tata punya, apakah lingkup pertemanan itu juga sama-sama saling mendukung kayak aku zodiaknya ini cocoknya sama ini nih, aku zodiaknya ini Betul, cocoknya betul, sama betul. ini. Oh, Pernah benar, punya benar. pengalaman kayak gitu nggak? Pernah punya pengalaman kayak teman-teman zodiakmu Capricorn cocoknya sama apa gitu. Sempat diramal-ramalin gitu. Oh kayak gitu. Kamu Capricorn sih makanya kamu itu anaknya Moody. Iya, bisa Kan juga kayak gitu gitu-gitu kan. Udah gak usah temenan sama Yeni ah. Anaknya Dia Virgo. Virgo. Deng, Keras deng, kepala. deng. Oh. Kan biasanya kayak gitu kan. Iya. Jadi, ini apa sih gitu kan, malah jatuhnya apa namanya, kita menebak-nebak gitu ya, malah. Biasanya malah kita kayak maksain sama ramalan itu sih, nyocok-nyocokin gitu loh. Oh, ilmu Wah. cocokologi. Cocokologi ya. nih. Berarti itu pasti apa ya? Kalau geng SMP apa nih? Wah, kan kira-kira dia cocok gak sama aku Iya, gitu ya. Ah, kayak Jadi kita tambah nyari-nyari penasaran gitu loh. Oh, Gitu sih. Dan itu pasti yang terjadi saat ini juga guys Iya, ya. benar. Sama Kalau teman-teman sobat Elohim, ya kan? iya, kalau dulu mungkin zamannya Tata masih pakai majalah ya. Iya. Kalau teman-teman zaman sekarang tuh akses tuh udah banyak banget. Bahkan Bener. ketika teman-teman search di Google ramalan zodiak hari ini, itu pasti udah banyak banget sumber dari berbagai macam tuh. Oke. Iya, tapi sebenarnya juga kalau yang aku baca nih sebenarnya punya itu info ya. Info dong ya kan. Mestinya tuh kita tuh fokusnya bukan sama bintangnya sih harusnya itu ya kan. Tapi fokusnya sama. Sang penciptanya harusnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya bintang rasi bintang itu sebenarnya sudah ada dari dulu mungkin ya. Itu adalah gugus gitu atau rasi Gugus. bintang gitu kan ya. Dan dari zaman apa namanya di Perjanjian Lama juga dibahas banyak sih sebetulnya. Kalau kita bahas di sini kan, waduh, kita nanti waktunya juga Panjang, kan, panjang ya kan? juga ya. Sebenarnya ada yang namanya matahari, bulan, kan. sama apa tuh bintang. Bintang. Tapi malah kita fokusnya malah bentuk dari rasi bintang masing-masing kan ada Iya. kayak Pisces itu ikan. Mm-mm. Terus apa Terus tadi Gemini Leo, anak kembar. Leo tuh Nah. kayak apa? Singa. singa ya itu kan? bentuk-bentuk kayak Itu gitu. bentuknya itu. Harusnya kan kalau kita kan percaya sama yang menciptakan. Wow, Iya. kita lebih akhirnya begitu besar ya keagungan Tuhan tuh Nah, menciptakan sebenarnya hal itu tersebut. yang perlu ditekankan sebenarnya bukan soal apa, ini mestinya kayak gini ya berarti ya. Mestinya kayak gini ya harusnya. kita ya, bukan berarti. percaya sama hewannya, coy, gitu kan. Ada coy ya. Bukan percaya pada simbolnya. Ya, bukan percaya sama simbolnya dan ini artinya apa dari simbol-simbol ini. Malah kita harusnya percaya sama yang menciptakan itu. Fokusnya mestinya menciptakan itu harusnya. Iya, Tata akhirnya bisa percaya gitu ya. Kapan Iya, percaya. kapan sih akhirnya Tata itu sampai sekarang percaya? Kita mau tanya sih. Enggak. Oh, udah Sekarang enggak. enggak percaya udah. Kapan akhirnya? Oh, ternyata percuma aku percaya. Gitu. Itu kapan waktu itu? Waktu itu juga pas ibadah juga sih di gereja. Jadi Oke. tentang zodiak juga, apakah kita boleh percaya gitu kan? Waktu denger ternyata emang nggak boleh. Emang Ya. itu apa ya? Nggak sesuai lah. Nggak sesuai sama ajarannya Tuhan yang diajarkan sama kita gitu kan? Ya akhirnya nggak percaya. Dan lagi-lagi juga menyadari kalau itu kan juga yang menciptakan ramalan itu juga manusia. Manusia. Iya, Ya kan? betul banget. Akhirnya udahlah aku gak percaya sama gitu. Kenapa Lepas dulu. Jangan sekarang. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah pengalaman percaya atau nggak percaya ya. iya. Dulu tadi waktu di awal kan sudah nyampein ya. Waktu SMP, SMA saya juga percaya tentang hal seperti itu. Terus waktu-waktu ketika ada retreat tuh di SMA juga membahas tentang seperti ini nih, tentang zodiak, tentang rasi bintang, tentang Horoskop sio, apa itu ya? tentang ilmu-ilmu yang seperti itu memang mengatakan bahwa kita itu punya Roh Kudus yang nanti akan membimbing.
Kita jangan Benar. percaya sama yang namanya simbol itu tadi. Iya. Dan pasti teman-teman di rumah juga pernah punya pengalaman, entah itu sampai sekarang atau udah kelewat tuh masanya Ya. percaya kayak gitu itu tadi. Kalau masih sampai sekarang percaya, janganlah ya. Iya, janganlah ya. Betul. Dan di Alkitab juga itu ada sebetulnya. Ada satu kisah di Ulangan. Itu kisah tentang kisah di Alkitab ya. Bentar ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini kalau nggak persiapan tuh. Ya ampun, ulangan ya Yen. Iya. Sikat tentang apa yang harus dilakukan ketika mengenai ramalan dan sejenisnya. Semacamnya itu. Jadi di kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14 itu yang namanya manusia ya. Ya sama seperti Tata tadi ketika punya pengalaman, yang namanya manusia ingin punya nilai yang bagus. Tapi kok pas di nilai rapotnya itu nggak sesuai, katanya ramalannya turun tuh. Nah, yang namanya manusia itu menginginkan sesuatu yang sesuai dengan harapannya. Betul. Dan ketika mencari-cari tuh namanya orang ya, ketika nyari nggak sesuai dan nggak sesuai sama kayak janji Tuhan, nggak kayak gini kok. Janji Tuhan harusnya tentang masa depan yang penuh harapan kok. Nah, di kitab Ulangan ini mereka mengisahkan bahwa sampai mereka percaya dan menimbulkan sebuah kekejian di hadapan Tuhan, dan salah satunya adalah mengandalkan atau mendengarkan tentang ramalan-ramalan itu. Oh, sampai kayak gitu ya. Dan tahu nggak kalau Tuhan tuh nggak suka. Tuhan tuh nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh manusia dengan percaya hal-hal yang seperti itu. Di Imamat 19 ayat 31 begini firman Tuhan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Wow. Allah begitu menegaskan ketidaksukaannya terhadap manusia yang melakukan ramalan, bahkan sampai mempercayainya. Itu loh. Itu jadi sikap Tata tadi luar biasa ya. Akhirnya udahlah nggak percaya. Bukan Iya. Tata aja sih kita atau teman-teman di rumah. Akhirnya sampai tahu ini. Akhirnya, ternyata Tuhan nggak boleh guys gitu. Tah, kalau misalkan ya ada temanmu ini, Iya. temannya bilang, Tah ini loh, kayak ini loh, masih maksa kamu gitu loh, maksa kamu gitu kan. Ini kemarin kejadian beneran loh Tah sama aku gitu. Masa kamu nggak mau belajar juga, lihat-lihat juga gini-gini. Pernah sih Pernah, ngalamin kayak Tah? gitu ya. Udah nggak percaya tapi ditawarin lagi gitu loh. Ya langsung ditolak. Ya, sikap kita emang harus tegas ya kalau Iya, sebagai betul, anak betul, Tuhan betul, gitu. betul. Ya kalau hal yang Harus itu nggak langsung benar tolak ya, enggak, itu nggak benar. Aku punya Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa atas hidupku, dan aku punya Roh Kudus yang nuntun aku. Udah nggak mau percaya sama hal-hal seperti itu, kan kayak gitu ya Tata. Iya betul banget. Waduh. Iya, kalau bicara tentang ramalan gitu kan ya, kita tuh kayak kalau misalkan baca tuh, wih kok janjinya manis banget ya, janjinya kayak mendatangkan hal yang baik gitu kan. Iya. Juga ada yang namanya peringatan juga ya kan, peringatan jangan ini keuangan ini. Padahal teman-teman, kalau misalkan di Alkitab tuh teman-teman ya, aku pernah baca tuh, bahkan iblis pun menyamar sebagai seorang malaikat terang. Wow, hati-hati ya. Jadi iblis ini mulai menghasut kita di hal-hal yang seperti itu Sehari-hari. ya. Jadi seakan-akan ini loh, tak kasih tahu kamu nanti ini bakal dapat Betul. hal yang luar biasa. Ini loh tak kasih tahu kamu nanti itu hati-hati. Bulan depan kamu bakal kesandung. Nah, kayak kasih peringatan, kasih kayak gitu tuh. Padahal ya kita sudah tahu sendiri bahwa kalau itu kan nggak perlu untuk dipercayai gitu kan. Ya. Dan mestinya kita perlu Roh Kudus untuk Memimpin membimbing kita. Percaya gitu. Aduh, Tata punya pengalaman apa lagi? Pengalaman apa lagi ya? Kalau misalkan sekarang nih kan dulu ceritanya di zaman SMP atau SMA ya. Kalau misalkan sekarang di zaman kuliah itu kira-kira masih ada nggak sih teman-teman circle-nya Tata yang masih punya kepercayaan kayak gitu? atau bahkan ada yang bisa ngeramal. Oh iya, benar. Kayak tadi aku di awal, nanti akan ada tamu yang bisa ngeramal. Itu enggak ya? Nggak, Tata nggak bisa ngeramal. Gak bisa. Sebenarnya kalau teman-teman udah enggak sih. Kalau tentang ke zodiaknya itu enggak. Tapi ada beberapa yang nawarin sebenarnya ya. Nawarin produk Dreamcatcher, tahu nggak sih? Oh, yang waduh. kayak Itu sebenarnya jaring-jaring gitu ya. itu dia nawarinnya itu sekalian sama kayak
ini bisa ngeramalin bisa membuat mimpimu indah gitu-gitu. Oh iya benar-benar ya, aku tahu tuh Dreamcatcher itu ketika kita pasang di jendela ataupun di pintu, ketika kita mimpi buruk itu udah langsung ditangkap tuh sama Dreamcatcher-nya gitu nggak sih? Iya gitu, dia promosinya kayak gitu. Benar-benar. Sebentar. Dreamcatcher itu apa? Coba sekarang Gantungan kunci atau apa itu bentuknya? ini punya alat bagus kan ya. Ini kan smart ya. Iya, betul. Ini kenapa bapaknya yang nggak smart? Ini kan biar yang di rumah tahu tanpa harus searching iya. gitu loh. Ini Dreamcatcher informasi. itu. Biar nanti teman-temannya nggak tahu, akhirnya waktu ditawarin kayak gitu, ya nggak perlu lah ya misalnya kayak gitu. Apa artinya? Gantungan, aksesoris sih sebenarnya. Oh, aksesoris dinding. Kayak gini nih. Iya, tapi bentuknya bulat gitu. Terus kayak ada bukan Bulu. ukiran. Apa aja namanya? Jaring lah. Jaring lah, seperti jaring. Bentuknya emang indah gitu buat aksesoris itu emang bagus gitu loh. Tapi cara mereka menyampaikannya itu yang motivasi kita jadi salah. Oh, dan juga bentuknya juga rasi bintang juga ya. Hampir mirip sih. Wow. Gitu. Oh gitu ya. Jangan sampai lah kita akhirnya percaya. Waduh, ini akhirnya percaya nggak hanya ramalan aja guys. Iya. Ada bentuknya. Bentuknya ada juga tuh yang punya kalung gambar zodiaknya. Oh. Ada anting gambar zodiaknya. Dia benar-benar kayak mempercaya gitu. akhirnya kayak buat suatu hal itu benar-benar Meyakinkan semakin diri teguh tuh. gitu ya, Teguh meyakinkan. Betul. Waduh. Bahaya sih. Itu bahaya. Itu Tapi sama setelah aja. ditawari beli nggak? Ya enggak lah. Enggak. Itu tadi sama aja kayak agak sedikit berhala gitu gak sih jadinya jatuh? Iya Ya, bisa benar. Kalau jadi. misalnya kita menganggap bahwa benar-benar dia, ya kamu nggak tidur dapat mimpi buruk, kamu nggak berdoa lah. Gara-gara itu kamu dapat mimpi Iya buruk, juga ya. jangan-jangan. Ya kan kita gak berdoa asal tidur Iya. aja. Kamu Oke, Tata. Kira-kira nih, kalau misalkan kan ada pesan yang mau disampaikan buat Oh ya. sobat Di akhir LW. sesi ini oke. ada pesan apa yang disampaikan buat teman-teman remaja? Mungkin kan lama juga nggak ketemu ya sama Iya. teman-teman SMP SMA gitu kan? Ini nggak promosi Dreamcatcher Pesannya buat teman-teman remaja, buat sobat Elri semuanya ya, janganlah percaya sama zodiak atau apapun itu yang menyeleweng dari jalan Tuhan gitu ya. Ya, betul. Kan kalau kita tahu ya sekolah minggu dari remaja muda dari kitab Yeremia itu udah kitab terkenal banget ayat tentang Tuhan tuh udah menetapkan jalannya buat kita, Iya. rancangannya itu udah ditetapkan buat kita gitu sih. Dan semuanya itu indah, luar biasa yang diberikan buat betul. kita. Ya, Kita open salam-salam loh. Kalau sama salam-salam sekalian tuh. Salam buat siapa? Tamborin. Oh iya, pasti dong. Oh iya, buat, pasti dong. Iya, iya. buat temen Tamborin, terus buat teman-teman semuanya lah remaja pemuda yang udah lama nggak ketemu, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, pakai masker Itu kemanapun ramalan berada. saya tadi. Oh iya betul, emang anjuran pemerintah itu Bu. Ibu sih gak asik orangnya. Ya gitu ya, luar biasa. Lebih baik daripada kita percaya sama hal kayak gitu, kita mau izin. Ini bawa pulang boleh nggak? Ini ayat tuh guys. Jadi kadang nih kalau ngobrol aku tuh baca, ih keren banget ayatnya, boleh bawa pulang. Buat desa di dinding rumah Nah, sendiri ya. Ya lebih baik, ampun. di rumah kalian itu ada ayat-ayat yang Iya. meneguhkan, Menguatkan juga. Betul. Dan jangan percaya sama zodiak-zodiak, apalagi sekarang itu mereka hadirnya bukan ada di majalah, di gadget kalian. Saat kalian buka Instagram sudah langsung muncul. Betul. kan? Ada tuh di likes-nya teman-teman juga ya, di feed itu biasanya. Ya. Ada yang repost. Ada yang repost. Kemudian ada ini juga nih. Ramalan, tapi bukan Ramalan? tentang zodiak ini. Tapi Tentang apa tuh? Golongan darah. Oh iya sekarang ada. Ya, kan? lagi tren. Iya, aku Golongan darah kemarin kan? muncul, kemarin Ah, muncul. Golongan darah kan. Golongan darah O ya kan. Jangan makan makanan yang berlemak. Nah, itu. Maaf, semua golongan darah. Golongan darah A, pahit kalau dicokot nyamuk. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Dicokot iya, itu apa ya? Apa ya? Digigit. ya? Pahit kalau digigit Iya, 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 nyamuk, iya. gitu loh. Ya ampun, semakin melebar kemana-mana ini ya. Iya, hati-hati ada celah-celah yang di situ iblis bisa masuk mempengaruhi kita. Kita sejak di usia remaja, pemuda, kita sudah antisipasi itu ya. Benar. Sama kayak Tata bilang tadi, kita harus tegas, ya. Ya tegas, kalau udah itu wah ini nggak bener nih, langsung ditolak saja. Gitu. Wah terima kasih banyak Sama-sama. pengalamannya, Tata. Sama-sama. Waduh. Kamu Semoga nggak? lancar. Kamu nggak kesini?
Siapa? Kapok nggak? Kapok nggak kesini? Oh ya enggak dong. Enggak Oh, dong. Nanti dong. kapan-kapan kesini lagi main-main ya. Iya, boleh. Kita mau ada rujakan. Terus tamborin biasanya ya. Enggak, aku ingin tamborin, biasa tamborin rujakan gitu. Iya. Nggak diajak kan? Enggak. Ya ampun. Kerjakan online aja. Rujakan itu gimana? Rujakan sendiri di rumah terus Iya. Aku tak Video kerupuk call aja, bareng. lainnya petis terus. Oh iya. bisa. Fokus ya. Oke teman-teman, kita nanti akan kembali lagi segmen berikutnya dan juga jangan lupa untuk jangan lupa untuk apa ini? Jangan lupa untuk tetap di sini karena kita akan langsung segmen selanjutnya ya setelah Namun ini. kenapa aku buyar pikiranku ya? Terima kasih ya Tata. Terima kasih Tata. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tetap di Elohim Radio. Kembali lagi bersama kami di Elohim Radio, El Radio, Region 3.16 FM. Raising souls for the kingdom. Wow, setelah kita bincang-bincang dengan tamu kita tadi. Nah, yang kita di Sobat El Radio tadi. Ya, dengan pengalamannya dia mengenai Zodiak. zodiak. Wow, ternyata akhirnya nggak percaya ya. Betul, dan yang Nah. paling banyak buat ikutin zodiak itu kan mungkin ya kalau zaman sekarang tuh anak-anak remaja, Ya, SMP, SMA betul. menurut pengalaman yang udah di-share Betul. tadi. Sebenarnya kalau kita lihat dari kisah-kisah yang ada di Alkitab, sebenarnya ada salah satu kisah gitu kan ya. Ini ada seorang Raja Saul. Ha. Waktu bukan ditinggalkan saya, Samuel meninggal. Akhirnya Saul ini mencari Alternatif. Iya kayak gitu ya. Nanti gimana berarti aku harus kayak gimana ya ke depan dan sebagainya. Dia nggak datang kepada Tuhan, bukan datang kepada penciptanya, malah dia datang menyamar dan akhirnya datang ke sebuah kota tadi Endor namanya Nggak ya. pakai RS lah. Ada Endorse SE-nya kan, nanti. bukan endorse gitu kan, tapi endor. Datang kepada peramal dan menanyakan hal hidupnya ataupun nanti ke depannya itu kepada peramal. Wow, itu seorang Saul ya, bisa Iya, seperti seorang raja itu. yang luar biasa gitu, apalagi kita yang kaum receh gitu kan ya. Kaum receh. Wow, janganlah ya. Ya, kita ini kan sebenarnya tahu mungkin ya Adi ataupun ya ini ataupun teman-teman di rumah pasti pasti punya masalah. Iya. Betul banget. Masalahnya tentang apa yang ada terjadi sekarang ataupun nanti ke depan ada masalah baru apa ya. Terus Penasaran. nanti ke depan tuh aku kayak gimana ya. Nah, itu akhirnya kita karena kita datangnya ke hal yang seperti itu. Sebetulnya kan kita datangnya kepada Sang Pencipta kita. Benar. Harusnya. Iya, bukan kepada hal yang ramalan kayak gitu kan. Itu kan kalau ramalan kan bahkan itu adalah ciptaannya gitu kan. Ya, malah Mestinya kita ke penciptanya, ke pencipta. bukan ke sang ciptaannya itu. Nah Iya. itu, jadi kan mengerikan juga ya, gitu. Tanya-tanya bulan ke depan ada apa? Iya, istilahnya kepo akan masa depan gitu ya. Iya. Di depan nanti ada apa ya? Wah, aku nanya dulu deh ke peramal. Wah, aku lihat deh zodiak aku buat bulan depan gimana ya? Harusnya nggak boleh seperti itu. Betul. Tapi itu yang memicu tuh orang-orang. Aku pingin lihat zodiak kah? Gitu. Kepo. Tapi keponya arahnya jadinya sedikit Melenceng dari yang Ya, seharusnya ya. Tapi sebenarnya juga Allah itu melarang kita loh teman-teman untuk kita untuk dengerin Atau membaca. ramalan, ataupun juga membaca. okultisme seperti itu kan ya. Okultisme, itu kan. Kalau misalkan di Yesaya 44 ayat 25 itu bilang kayak gini, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan permainan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi sebuah kebodohan. Oh. Ya, jadi kita memang itu yang pertama ya. Yang pertama. Ya, jadi Allah melarang kita untuk mendengarkan ramalan seperti yang tadi. Terus yang kedua, kita nggak perlu takut pada tanda-tanda zodiak yang ada di langit atau yang kita sudah baca. Karena apa tadi akhirnya jatuhnya sugesti. Iya. Ya kan? Oh, ke depan Betul. seperti ini. Akhirnya kita tingkat kekhawatiran kita lebih tinggi. Nah, sebenarnya kita kan sebagai anak Tuhan nggak perlu khawatir, nggak perlu Betul. takut apa yang terjadi di depan. Karena apa? Di poin yang ketiga, di Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 sebetulnya roh yang di dunia ini tuh kan sebetulnya lemah. Karena kita punya satu nama yaitu Yesus Kristus dan kita juga punya Roh Kudus yang nantinya akan membimbing kita pastinya. Karena Roh Kudus itu kan istilahnya kayak penolong kita. Betul. Penolong kita buat menuntun kita. Kamu harusnya begini. Jadi kalau misalkan kamu Step by step gitu ya. kalau misalkan kita kepo nih masa depannya kayak gimana, berdoa, masuk kamarmu, tutup pintumu, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus gimana? Harusnya seperti itu tuh kalau buat sobat Betul. Elre. Juga ingat kalau di Mazmur 119 ayat 105 itu
firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, Ya, itu loh firman, guys. Petunjuk kita teman-teman. adalah firman Tuhan dan Roh Kudus, Bukan ramalan bintang. Waduh, karena kita sudah dijanjikan masa depan yang luar biasa. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Wah, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman di rumah, buat sobat LRE di rumah yang saat ini lagi nonton nih, kemudian kalian masih, saya pernah lihat ya di Line Today atau di aplikasi lain iya, itu iya. biasanya tuh ada tuh zodiak kamu ramalannya hari ini klunting gitu. Waduh, gitu kan. Misalkan mau kepo, Mindset nggak ya? lihat aja. Ah ya udah deh gitu aja. Yang penting jangan sampai kita punya perasaan bahwa wah kayaknya aku hari ini bakal benar-benar sama kayak yang diramalin sama ini deh. Ya, jangan sampai punya perasaan seperti itu ya. Jadinya kita mengimani dan mengamini. Nah. Betul. Mestinya kalau kita juga harus berusaha dan juga harus tetap percaya bahwa ini bukan ramalan yang harus aku dengerin. Nah, Ya kan? Tapi ini bukan hal yang harus perlu dibaca. nah, Iya. Atau dipercaya gitu ya. Betul. Waduh. Karena ini ayat terakhir pasal firman Tuhan yang luar biasa di Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Wah. Tuhan Yesus menunjukkan jalan-jalan luar biasa buat kita. Betul. Bukan lewat ramalan-ramalan bintang, zodiak ataupun garis garis Sio. apa, terus golongan darah, golongan darah apalagi. terus primbon online gitu kan. Kan banyak sekali kalau sekarang ya. Dan apalagi untuk remaja-remaja yang baru tahu tentang hal ini, ayo kalian kalau sudah pernah baca ataupun masih akan baca, dibaca aja. Diulang-ulang tuh episode LRE yang apa zodiak lo ya gitu ya. Karena ketika kalian dapat notifikasi dari HP, coba dilihat karena di elohim.id setiap harinya itu sudah ada loh. Luar biasa. Petunjuk-petunjuk kehidupan kita setiap hari. Buat teman-teman pemuda remaja, terus untuk yang umum dan juga untuk anak itu juga sudah ada. Wah, luar biasa ya. Apalagi kalau setiap minggu kita bisa beribadah bersama dengan keluarga di jam 7 pagi setiap hari Minggu ibadah online. Iya. Tapi bukan hanya ibadah online aja nih. Kalau minggu ya kan, Ya. jam 8.15 ada Sunday Funday. Nah, kita gerak bareng, memuji Tuhan bareng, ya kan? Adik-adik itu kalau nonton tuh ya, banyak tuh video-videonya Lucu lucu-lucu banget. banget. Itu teman-teman Aktivitas itu ya, aktivitas bikin-bikin juga. macam-macam luar Iya. biasa loh. Wow. Itu mungkin pesan kita Sore hari ini sore ya. hari ini yang sudah mulai sekolah, wow, tetap semangat aja kalian Walaupun banget. sekolahnya daring ya tetepan. Ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mulai sekolah SMP, SMA, kuliah, silakan jalani dengan sukacita. Sukacita mesti. Terus di rumah gitu kan ya. Iya betul. Mengerjakan tanggung jawabnya dengan sungguh hati pastinya ya. Betul. Karena kita akan ketemu lagi minggu depan. Wah, dengan tema yang luar biasa Wah, lagi. pasti luar biasa Tema apa serunya. Boleh dibocorin sekarang nggak? Oh, ish. Boleh, Boleh ya? boleh. Apaan tuh? Minggu depan. Temanya berarti bocorin minggu depan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman sahabat LRE dimanapun kalian berada yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. Percaya sama Tuhan, jangan ramalan. Iya, Itu kartunya dibuang aja kalau gitu. Iya. Buang, Apa? buang. Wih. ya udah. Apa sih itu?